Halo sobat investor, kali ini khusus untuk para pemula yang baru memasuki dunia saham sekitar 1 atau 2 tahun. Saya ingin berbagi bahwa di pasar saham itu ada yang namanya market maker ya. Suka tidak suka mereka ada namanya market maker yang menggerakkan pasar. Ya, itulah yang membuat pasar ini bergairah, pasar bergerak naik turun ya. Nah, masalahnya adalah market maker itu memiliki akses untuk meminta daftar-daftar nama siapa saja pemegang saham suatu emiten kepada bursa efek. Nah, jadi mereka setiap hari itu meminta daftar itu ya. Mereka misalnya contoh saham Abigail ya misalnya. Setiap hari itu mereka meminta daftar itu dan mereka akan men-screening siapa-siapa saja yang melakukan pembelian yang jumlahnya cukup signifikan. Cukup signifikan itu bisa biasanya sih di atas 10 juta. Mereka akan men-screening itu dan mengetes keesokan harinya saham itu akan diturunkan. Nah, sekedar informasi kawan-kawan investor bahwa market maker sama juga pekerjaannya dengan kita para value investor. Mereka juga mengumpulkan saham-saham murah dan berkualitas yang berfundamental bagus juga mereka juga kumpulkan. Tidak hanya saham-saham bagus saja mereka kumpulkan di harga bawah. Saham-saham gorengan pun mereka kumpulkan juga di harga bawah. Ini beberapa kali saya alami ketika melakukan pembelian yang jumlahnya di atas 30, di atas 50 atau di atas 70. Itu pergerakan saham saya selalu turun dulu, selalu turun. Begitu saya beli dia naik langsung itu jarang banget ya. Begitu dia naik pasti turun dulu. Karena si market maker ingin mengetes apakah uang yang Anda gunakan itu adalah uang dingin atau margin trading atau uang pinjaman. Ketika uang pinjaman maka Anda akan cut loss. Ketika itu margin maka Anda akan cut loss ketika harga di bawah turun sampai minus 30% floating loss. Nah, itu. Jadi memang benar-benar uang yang harus digunakan di saham ini adalah uang yang tidak akan kita gunakan selama 1 atau 2 tahun ke depan atau untuk investasi jangka panjang ya kalau Anda ingin untung. Nah, Warren Buffett juga berkata dalam besok atau dalam jangka pendek tidak akan ada yang memprediksi saham value investing. Tapi dalam jangka panjang, value investing lah yang pemenangnya. Nah, jadi saya ulangi ya, saya simpulkan bahwa di dalam setiap saham itu ada bandarnya dan dia akan juga mendapat di harga bawah sehingga dia bisa menurunkan harganya dulu sampai minus 30% lebih. Baru kemudian setelah itu baru dibiarkan pasar yang menggerakkan saham. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam cuan.